Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ngalap cerita saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kala ngendika sapa Abi Hurairah. Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'asa ngutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ing sahabat Umar ala sedekati ngatasé babagan sedekah. Al hadis maca sapa sur ing hadis. Bla 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 gitu saja. Wa fi lan ikut dalam hadis wa amma Khalidu faqad tabasa ila akhirih. Mongko anapun uti Khalid faqad tabasa. Mongko teman-teman nahan sapa Khalid adra'ahu ing baju besine wa atadahu lan nyediaaken sapa Khalid hu ing adra'a. Adra'a itu baju besi ya untuk perang dan mempersiapkan fisabilillah ing dalam perang ana ing dalam jalane sabilillah. Jadi mengkhususkan istilahnya kayak mewakafkan. Jadi ikhtabas iki nahan untuk digunakan selalu perang. Jadi kayak mangkene. Tikar itu ditetapkan tikar ini akan saya wakafkan untuk sholat. Itu nanti bisa menjadi masjid. Karena tempat sholat itu adalah masjidun. Mung wae engko nek digawa ya masjide ya kaya digawa ya tikar sih. Maka dari itu hati-hati nek kalau ingin mewakafkan niatnya medine kaya mengkono. Engko nek digawe kanggo liyane salat kan tidak boleh. Apike nek tikar niate saya mewakafkan tikar ini untuk keperluan masjid. Berarti nek kendurenan bisa. Kayak gue kan? Karena status tikar saya mewakafkan ini untuk sholat. Berarti kayaknya status masjid. Liane orang oleh kanggo mlebu nggo jagongan ndak boleh. Gitu kan? Jadi akhirnya kan berat. Mending sajadah atau tikar-tikar kayak karpet itu nih saya mewakafkan ini untuk kegunaan masjid ini apa? Masjid kan banyak kegunaannya untuk jagongan, untuk sholat, untuk musyawarah dan lain sebagainya. Itu caranya. Gitu. Misalnya sama dengan ini. Misalnya bayang atau amben ya. Amben itu tempat tidur. Saya mewakafkan ini untuk masjid ya bisa, tapi tidak ke bawah, tapi dari atas dari permukaan ke langit ambal 7 menjadi masjid semuanya. Berarti bisa digotong-gotong ya masjidnya ya. Iya kan ya. Ono amben sih. Nek bumi itulah langsung ke dasar bumi lantai 7 ke bawah ke atas langit gitu. Tidak boleh digonta-ganti itu caranya. Ini faqadih tabasa itu ditahan iskaya dene amal jari. Jadi wakaf itu istilah fikih sebenarnya ya. Tidak ada dalil wakaf nang itu enggak ada. Adanya adalah sedekah jariyah. Yang selalu milih terus itu sedekah jariyah. Dalilnya sedekah jariyah, sedekah yang milih. Itu identitasnya adalah cara ini wakaf yang diperuntukkan untuk itu terus kan milih terus. Kan repot. Anak tanah diwakafkan untuk pesantren malah santrinya enggak ada kan enggak milih kan gitu kan ya. Iya, saya mewakafkan tanah itu dulu di hadapan KUA sana. Untuk apa ini, Gus? Ini rencana untuk pengembangan Raudhatul Thalabah karena belum ada nama Darul Hikam di sini. Oh iya, pengembangan Raudhatul Thalabah. Kan enak. Ya kena gue pondok, kena gue cangkruk, sing penting berkembang kan ya kira. Untuk pengembangan pesantren Raudhatul Thalabah. Itu sana wakafnya. Jadi boleh untuk bisnis dan lain sebagainya, sing penting untuk perkembangan. Itu cara. Jadi sedekah jariyah itu adalah wakaf. Wakaf itu sendiri ya wakaf dada. Saya mewakafkan ini. Wakaf itu kan mandek diperuntukkan untuk ini saja gitu. Tidak boleh untuk yang lain.
Babul hibati wa umma wal umara war rukba. Hibah itu tamliku ainin bi'akti ala ghairi iwadin, yaitu memberikan hak milik dengan akad tertentu kepada orang lain tanpa ada penukaran secara jelas. Fil hayain dalam tingkah urip. Jadi piweweh kan ada ya, memberi. Secara kemarin saya terangkan giving, memberi. Lah sekarang kan repot. Nek umpama zakat itu memberi enggak? Memberi. Zakat ada zakat fitrah, ada zakat mal. Sedekah memberi enggak? Memberi. Dan unsurnya ketika idza utliqa sedekah wal murad bihi ya memberi dengan kesunatan, itu kan. Wakaf juga memberi kan? Memberi. Makanya tadi sedekah jariyah itu ya dalil konkretnya untuk wakaf. Terus apa lagi? Ngebosi, nraktir, memberi hadiah, lajeng apa terusnya lagi memberi upah, dan itu unsur memberi lah. Ini tingkatan-tingkatan. Nek zakat itu ketentuan memberi yang disyariatkan. Kemudian umat Islam itu layah-layah. Misal ya, kamu menjadi bos, mempunyai peternakan unggas. Anak-anak sing kena zakat wajib itu kan sapi, kambing, terus apa lagi? Unta ya, ada nisab-nisabnya. Kemudian Pak Likun, kamu harus zakat dong. Loh, gimana zakat? Saya itu kan ternak. Ya makanya harus zakat. Ternaknya ternak bebek gitu. Apa ada dalil zakat juzat misalnya zakatnya ayam? Kan enggak ada kan ya. Adanya kan zakat gonam, terus zakat bakoron. Maka dalilnya ya aja kayak. Jadi dalilnya aja sing kaya mengkono, lebih umum lagi wan fiku fima wan fiku fima infakanlah dari apa yang terbaik dari nafkahnya kan. Min thayyibati ma kasabtum ya. Wan fiku min thayyibati ma kasabtum. Infakanlah dari apa yang terbaik pekerjaan yang kamu usahani. Berarti mlebok zakatnya ora zakate gon apa jenenge kambing ya ra masuk unggas dijakati. Siku wis didol. Didol batine pira laporan iki lumayan. Oh, berarti ki ngasuk bisnis lagi lebih besar lagi. Loh, kowe engkone umpama 1 miliar. Lalu kemudian tidak ada dalilnya zakat unggas. Oh ya, enak-enak tidak dizakat, ya dijakati. Kayaknya ya. Yang sing repot mending apa? Zakat samar. Wong Lampung itu kan perekonomiannya itu kan buah apa? Buah kopi ya, gitu. Buah kopi dizakati apa enggak? Repot ya. Adanya zakat nang kitab fikih itu adalah anggur sama kurma. Lah kalau adanya khubub atau biji atau itu biji bahan pikuatan seperti jagung bagi orang yang anggap jagung bahan kekuatan atau padi, kopi itu masuk mana kopi? 200 hektar milik kamu itu masuk mana kan gitu kan? Nah, berarti wan fiku min thayyibati ma kasabtum, menginfakkanlah. Jadi unsurnya lebih umum, giving. Itu kalau memberi itu ya langsung hukum alam. Kalau zakat itu ada aturan mainnya ya, aturan mainnya nang hukum syariat fikih. Lah di sini memberi ya tetap diganjar, memberi hadiah tetap diganjar. Kamu sama teman kamu, Hun, melu aku, endi sih?
tenang saja. Ditakdir bakso. Ini namanya memberi dari setaranya. Kalau hadiah dari bawah ke atas. Kemudian upah dari atas ke bawah. Begitu kan? Kalau zakat ada akad yang jelas dari syariat. Betul kan? Apa ganjarannya beda-beda? Ya enggak ya? Tanyalah sama Rakib Atid. Saya ini akan raktir Lekun, teman saya itu poinnya berapa? Beda, Lekun itu anak desa, enggak pengalaman. Terus, ya kalau kamu itu ingin poinnya besar itu berikan kepada ustadz-ustadz YouTuber sana-sana gitu ya, yang terkenal-terkenal gitu ya. Ya enggak gitu ya. Intinya tetap ganjaran nih podo nang dunya ya tetap ganjaran balen. Kalau landasannya iman nang akhirat tetap pulih poin. Nah ini yang membedakan adalah iman gitu toh. Bagaimana orang-orang yang non muslim apabila dia itu tanda kutip berzakat. Orang-orang Nasrani itu persepuluhan, Bro. Dia itu memberi persepuluhan dari hasil itu karena syariatnya mengikuti syariat perjanjian lama. Kalau anak Islam kan berapa persen? Nah, kemudian ada nisab dan lain sebagainya. Ya tetap saja nanti diberi, ya tetap saja dapat ganjaran. Jadi intinya kamu bisa dong mewakafkan, ndak usah diwakafkan men ojo dong kotor paling-paling tikar sakmono be. Saya mewakafkan tikar kan tapi repote apa jenenge takmir masjid kan? Ya kan? Maka Mbah Hufron itu ndak seneng dengan model mewakafkan. Tanah yang disebut Pakistan itu statusnya wakaf. Tapi tidak diucapkan wakaf karena nanti wakaf ya juga ada hitungannya, artinya dibebaskan dari pajak gitu. Saya ndak mewakafkan itu. Tapi apa? Ya sedekah jariyah saja. Mosok gerti keruk digotong kan ndak kan. Tetapi saya bisa leluasa untuk meramaikannya. Tapi kalau wakaf untuk pesantren berat dong. Wakaf untuk pesantren Raudhatul Laba berat dong. Ketika saya tidak bisa menguasai Raudhatul Laba misalnya ya. Diganti ini ya, soalnya diganti yang sulit. Maka saya itu mewakafkan saja itu kan biar nanti aman. Karena manusia. Maka secara umum untuk apa perkembangan Raudhatul Laba. Terus kamu kan perkembangan dari Raudhatul Laba kan kayak gitu bebas. Jadi Mbak Ufron banyak jariahnya. Kalau masjid ini ada wakafnya. Ini semuanya tanah jariah yang baik. Jariah yang baik. Tanah itu sawah itu jariahnya Mbah Ufron. Jadi saya leluasa besok kita buat sekolah di sana ya. Lekun konang kono khusus pertanian sih. Gawe langgar ya kon, gawe langgar, gawe gazebo, kidul dur gawe sekolahan. Ini kan akan buat sekolahan yang model sekolahan saya, sekolahan apa kayak? Sekolah alam. Jadi kan indah nanti. Nang dur sawah kae ngasuk, setelah kena rampung gawe sekolahan. Bocah itu seneng ngasuk. Dan ndak penat. Bang nang ngene kan penat banget kan. Tapi ngasuk nang iki wis dadi karena kan instruksikan wis mulai gawe kaya anak-anak digawani itu nanti tahun ajaran baru SMA sudah di sana. Ore aku senang. Ngono ya selfie nang kono. Kuliahnya di sana, makanya nang kana gawe semacam kesannya adalah sekolah alam. Jadi kita menyatu kepada alam dan refreshing. Jadi nyatu alam ya tidak ada sekatan tembak, Bro. Bukan karena tidak punya uang, Bro, tapi kita itu menyatu kepada alam. Ya juga enak. Sekolah dalam gedung itu repot ya. Otaknya beku. Ndak keluar ya, Ra. Coba makanya besok aku ngomong Pak Yai itu. Kandangnya dibagusi sebabnya ngesuk nggo sekolah alam. Kalkulasi perhitungannya 6 kelas, 1, 2, 3 SMP, 1, 2, 3 SMA, 6 kelas kan? Yang bisa keluar sistem ini itu adalah pendidikan, kemarin apa? Pendidikan kamu apa? Leadership.
Itu leadership itu bagusnya di alam terbuka. Maka kamu ambil 1 minggu sekali jam, tapi tidak mengganggu yang lain, yaitu barduhur. Oh no, satu kelas satu, oke, pelajaran kelas 1 SMP, pelajaran leadership harap kumpul di ini langsung grudukan rono. Tapi tak setting nang kono disediakan sapu. Sebelum belum lanjut sekolah, gurunya sapa nyapu dulu. Kandangnya resik ta ora? Resik setiap dina itu otak encer. Sediakan sapu sing akeh nang kono. Jadi bersih-bersih dulu seperempat jam. Dah bersih, kemudian gurunya assalamualaikum gitu. Itu nang kandangnya Pak Lutfi ya kono. Nyato. Kan setiap dina 6 hari kan terus ada bocah terus kan. Leadership itu kan. Ya anak di sana ndak bisa untuk ilham. Ilham kan pencaksilat, kurang lebar. Ya tetap di lapangan. Kira-kira. Gitu. Itu sistem saya. Lah, sistem nyatunya adalah sistemnya enaknya apa? Kita itu rileks, boleh ngajari rileks. Orang dipaksakan kudu ini, itu. Inilah yang oleh Bapak Nadiem Makarim dianjurkan. Jadi sekali-kali anak dijak keluar aja nang jero gedung wae otake beku. Dijejeli matematika, bae jeli bahasa Inggris, I love you talk. Ya ora sekali-kali ya kena kita plesir. Berapa lagi masuk nek wis kana dadi gawe nang tengah-tengah sawah akan menjadi apa? Tenang aja. Wisata sawah desainnya. Hebat kan? Mesti pada senang wengi-wengi ngono lah. Wah, gitu nyat. Paham enggak? Enak, inilah menyatu kepada alam. An-Nu'man ngalap cerita saking Nu'man bin Bashir. Ana abahu utai temsine bapak lorone Nu'man iku atas sowan. Iku atas sowan bihi Rasulullah. Abahu ata sowan bi klan gawa Nu'man Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko nulingi ngendika ini nahaltu ibni hadza hulaman kanali faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akulla waladika nahaltahu misla hadza. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farji'hu. Maknanya apa secara komplit kan nahal tuh gitu. Wa fil abtin fantolaka abi ila nabiy sallallahu alaihi wasallam li yushidahu ala sadaqati faqala fa'alta hadha bi waladika kullihim qala ittaqullaha wa'dilu baina auladikum faraji'a faradatika sadaqah ayasurruka ayakunu laka fil birri sawaun ini teban sudah ingsun iku nahaltu ibni hadha ya ikiki hulaman ing ponokawan kana kang ana apa hulaman li kadhe ingsun. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku la walati ka ana ta ing saben-saben anak nira nahal tahu. Aweh ya, nahal. Aweh budak. Sapa sirahu ing mengkono kula waladika mislah hada hale ngumpamani iki Nu'man ora la memberi hadza hulaman ing iki ponokawan karena kang ana apa hulam li katuju. Jadi ponokawan inilah budaknya bapaknya kemudian diberikan kepada diligerno maring anake. Ngliger.
ini tempat sing iku nahal tung liger sapa ingsun ibni ing anak ingsun hada gulaman ing anak. Dadi diberikan hak pakai budak. Jadi budak itu kan kayak barang biasa dan diberikan kepada anaknya. Kemudian Rasulullah menjawab, apakah setiap anak kamu seperti itu juga diberi satu budak? Tidak. Wa fil abdin lan ing dalam sejelapat fantola mongko nuli budal sapa abi bapak ingsun ilan nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liusidau draben yen to neksekaken sapa abi bapak ingsun hu ing kanjeng Nabi ala sedekati ing ngatasé sedekah maring ingsun. Jadi pemberian intun. Jadi gue saksi bahwa budak ini saya berikan kepada anak ingsun. Pada anak saya itu Nu'man. Faqala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, "Afa'alta ono to? Agawe sapa sira hada ing iki tingkah biwaladika kelawan anak nira kullihum sekabe anak nira?" Kala jawab sapa bapae Nu'man, "La mboten Gusti." Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, "Ittaqu wa sapa sira Allah ya Allah wa adilu gawe adil sapa sira kabeh baina auladikum min dalam antarane anak-anak nira kabeh." Janganlah seperti itu. Semua anak harus diberi dengan satu budak. Faroja mongko nuli bali sapa abi bab ingsun. Faroda mongko nolak tilka sedekata ing iki sedekahan. Muttafaq alaih. Faroda mongko nuli balekaken tilka sedekata. Wa fi riwayatin li muslimin qala fa ashhid mongko gawe saksi sira ala hadza ing atase iki tingkah weri ing sakliyane ingsun. Sumakola ayasurruka ana to mbungahaken sapa ing ana to mbungahaken ka ing ing panjenengan apa ayakunu yen to ana apa mengkono-mengkono anak-anak laka maring sira fil biri dalam gawe kebagusan sawaan ing padha ayasuruka ayakunu laka fil biri qala bala nggih qala fala idan fala idan ate mongko kenapa tidak seperti itu mongko ora idan kaya mengkono mongko kenapa tidak seperti itu al-hadisah wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-aidu fi hibatihi kal kalbi ute wong sing bali fi hibatin dalam piwewe akid. Kemarin saya terangkan yang boleh mengambil pemberian dirinya adalah orang tua kepada anak. Orang tua itu boleh mengambil pemberian orang tua kepada anak. Wong tuamu aweh perkara maring kuwi. Wong tuamu bisa ngambil lagi. Tapi nek lain itu tidak boleh. Maka al-aid itu wong sing bali fi hibatin dalam piwe al-aid iku kal kalbi yaqiu kaya dene asu yaqiu kang mutah apa asu sumaya untuk mongko baleni sapa asu fi qaihi dalam mutahane al-kalbi. Jadi apa jenenge menelan air liurnya sendirilah istilah kayak mengkono. Nah orang tua boleh memberi kepada anak kemudian jabel mending diambil lagi. Tapi lain itu tidak boleh. Wa fi riwayatin al-Bukhari laisa lana mislusu'i. Laisa ora ana lana iku tetep kadang sun mislusu'i iku sepadane keelaan. Alladhi yasu ya'udu kang bali fi hibati dalam tingkah piwewe alladhi kal kalbi kaya asu yaki kang mutah sapa asu sumayarju mongkulin jabel fi qaihi dalam jabel iku ngambil ulang fi qaihi dalam mutahane asu mutah terus panganan mutane diombe pangan meneh. Wan Ibnu Umar radhiyallahu wa Ibnu Umar Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhillu ora halal rajuli kadue wong lanang muslimin ke Islam apa yuk tiya apa yanto aweh apa rajul ala atiyata ing piwewean sumayarja mangkono jabel ngambil ulang sapa rajul fiya dalam atiyah piwewe illa al walidu gage kejaba wong tuwa fima ing dalam perkara yuk tikang paring sapa walid waladhi ing anake walid
Tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan pemberian kemudian mengambil kembali pemberian itu, kecuali pemberian seorang orang tua kepada anak. Itu boleh mengenai. Jadi illal walidu fima yu'tihi waladahu. Kecuali orang tua bisa boleh mengambil sesuatu yang diberikan kepada anaknya diambil ulang lagi. Rawahu nyatakan sahaba Ahmad wa arba'ah wa sahih hadis sahaba Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa Hakim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakbalu nrimo sapa Rasulullah al hadiah ing hadiah. Hadiah tadi nek hibah pemberian itu bisa selaras, seimbang ya. Tapi nek hadiah itu dari bawaan ke atasan, itu hadiah. Ngono. Hadiah. Wa yusibu 'alaiha lan ngganjar 'alaiha ing atase mengkono hadiah. Yakbalun rimo sapa kanjeng Nabi al hadiyata wa yusibu lan ngganjar 'alaiha ing atase hadiah. Ngganjar itu artinya pertukaran energi. Jadi di dunia ini kembali tidak ada yang gratis. Anane harus pertukaran energi. Jadi pertukaran energi ini ya sekarang ketika orang itu tidak meminta otomatis ya sekarang malah pemberian itu malah akan diterima banyak. Tapi misalnya jadi pegawai, jadi kuli itu kan pemberiannya kan secara meminta UMR, gaji umum regional caranya kayak mengkono. Nah hadiah itu tidak mentarget apapun. Jadi jerene uang kebanyakan itu menggambarkan kalau rumusnya memberi itu kan balenane kita memberi melempar kita ke alam satu manja bil hasanati falau asru amsalihah. Memberi 1 poin akan kembali 10 poin. Memberi 1.000 maka kita akan menerima 10.000. Ini namanya take and give atau memberi menerima. Unsurnya adalah alamiah. Ini hukum alam. Dan ini semuanya berlaku kepada yang ada unsur pemberian baik sedekah, baik infak, pemberian biasa atau hadiah sama ini hukumnya. Hukum alamnya. Tapi kadang-kadang kan ada yang menyoroti harus ikhlas itu kan ya. Kalau kamu itu berbuat kebaikan kok nunggu ikhlas, itu sangat sulit karena kapan kamu berbuat kebaikan. Jadi ketika disyaratkan untuk ikhlas, itu biar kamu berbuat baik sebenarnya. Tapi kalau kamu ingin baik kok nunggu ikhlas, itu kelamaan. Karena jaga keikhlasan itu sangat-sangat sulit. Maka dari itu, ketika kamu itu ingin memberi sajalah, tidak usah tendensi ikhlas atau tidak. Kan gitu. Nah, ada cerita gini. Ada seorang ingin berbuat kebaikan karena mungkin mindsetnya kita memberi sedekah atau apapun itu harus berdasarkan dengan keikhlasan. Kalau tidak ikhlas nanti tidak akan ada balena atau ganjaran. Nah seperti itu hukum alam tidak seperti itu. Apapun yang kita beri kepada alam, kita akan menerima kembali dengan bentuk yang lain dan lebih besar lagi karena berkelipatan. Kelipatannya minimal 10. Kan gitu. Secara Al-Qur'an menjabil hasanati falu asran salih. Ini tidak harus kita ikhlas. Apapun yang kamu buang, baik itu nanti negatif atau positif. Kalau kamu menempiling orang, memukul orang, kamu pasti akan ditempiling dan berkelipatan 10 tahun ini. Apakah ketika kamu menempiling syaratnya harus ikhlas dulu biar kamu nanti menerima balasannya? Kan tidak. Nah maka dengan itu ini beda pokoknya. Nggak usahlah kita syarat-syaratkan keikhlasan. Kalau nanti kita fokus keikhlasan, kita sulit menjaga keikhlasan itu. Sehingga kamu akan tertunda untuk berbuat kebaikan. Tak cerita nih, ada seorang yang ingin berbuat baik dan karena doktrin mindsetnya kalau tidak ikhlas nanti tidak diganjar, maka dia itu
istilah kerepotan sendiri, menjadi dirinya jadi berat. Tengah malam baru keluar, bawa sekantong beras, bawa sarimi dan sebagainya, dan mencari orang-orang masrafnya, yaitu samaniatul asnaf, golongan 8 yang berhak menerima santunan. Mencarilah orang, karena harus benar-benar sampai targetnya dan juga menjaga keikhlasan. Terutama jauhilah yang namanya pemberian itu, jangan unsur ria. Ketika ria nanti mardudun latuk balu kan gitu. Maka dari itu anak ini keluar malam biar tidak ada yang melihatnya. Bahkan cecek pun, coro pun tidak melihatnya. Apalagi manusia. Berarti saya sudah ikhlas sekali ini. Ini sudah ikhlas. Karena jam 2 malam saya bawa ini barang dan mencari objeknya, yaitu masrafnya, yaitu orang yang berhak menerima. Dan dia itu pandang, inilah rumah, dan kayaknya penghuninya adalah tergolong 8 yang berhak menerima zakat ini. Maka ditaruh gelangnya. Kenapa seperti itu? Karena di pojok kampung yang lain ada listrik, ada rumahnya bagus-bagus. Ini kok gubuk reot dan tidak ada listrik. Oke. Alhamdulillah ya Allah, baru kali ini saya berbuat dengan keikhlasan. Moga-moga engkau menerimanya. Gitu kan ya. Kemudian pagi hari menjelang, tersiar kabar bahwa ada selentingan gosip-gosip bahwa tadi malam ada orang yang berbuat kebajikan tetapi salah tempat. Masa seorang wanita tunasusila WTS itu kok diberi zakat? Berarti apa tidak ada orang lebih baik daripada itu? Kok dia itu menerimanya? Lah orangnya yang tadi malam berbuat kebaikan langsung, loh itu berarti tadi malam saya salah dong. Wah, berarti saya salah sasaran ini. Berarti saya tidak diganjar karena salah sasaran. Sudah ikhlas, malah salah tempat. Duh, ya Allah, gimana? Akhirnya dia itu berhajat kepengen berbuat kebaikan lagi. Dengan rambu-rambu ikhlas. Maka keluarlah dari rumah jam 2 dan mencari objeknya lagi, masrafnya tadi. Akhirnya menemukan dan alhamdulillah. Kali ini pasti benar. Dia itu orang yang sangat membutuhkan dan cecek coro pun tidak melihat saya itu berbuat kebaikan. Berarti saya ikhlas. Menjelang subuh pagi-pagi tersiar kabar, gosip. Tadi malam ada orang yang berbuat kebaikan, tetapi kok ya salah sasaran. Kenapa salah sasaran, Ge? Lah iya, masa preman diberi santunan seperti itu? Apa tidak ada orang yang lebih baik daripada dia? Orangnya berarti tadi malam orang preman. Aduh, berarti salah lagi ini kayaknya ya. Kemudian malam ketiga dia itu berbuat kebaikan lagi dengan niat ikhlas. Ini kali ini benar, yang ketiga kali ini benar dan saya ikhlas. Coro cecek tidak boleh melihat karena biar jangan disebut riya kan kayak itu kan. Akhirnya keluar jengring dan menemukan objeknya. Dialah yang berhak menerima. Pagi-pagi tersiar kabar, tadi malam ada orang yang berbuat kebaikan tapi salah tempat dan salah sasaran. Loh kenapa salah sasaran? Masa orang kaya kok disantuni? Orangnya langsung dengar, berarti tadi malam orang kaya. Aduh, saya salah terus. Gitu kan? Ini dari sisi yang berbuat kebaikan saja, hanya cuma kepengin ikhlas. Tetapi di balik semuanya geraknya ada hikmahnya. Lihat sisi yang sebelah sini. Tadi sebelah sini itu kan, aduh saya tidak 3 kali tidak diganjar ini. Karena saya salah sasaran. Ujar gua benar-benar ikhlas saya ngabdi kepada Allah. Tapi ternyata tidak. Nah inilah sok gaya-gaya. Koyo-koyo lebih pintar songko ceritanya Gusti Allah kayaknya. Sisi ini itu Allah menggerakkan bahwa di hatinya seorang WTS dengan kejadian itu wanita itu sadar bahwa ya Tuhan, ternyata ada orang baik di dunia
ini. Sementara saya namanya hancur, wanita tuna susi lah. Kemana-mana saya harus menutupi muka saya arang-arang karena malu dan lain sebagainya. Katanya saya jual ini, jual itu. Nah, tapi ternyata saya tidak sendirian. Ada orang baik kepada saya. Terima kasih, terima kasih. Saya malu menjadi hamba-Mu. Dan dengan ini saya tobat ya Allah. Nah kan, hebat tak? Yang satu. Yang satunya lagi preman tadi. Ya dengan kejadian itu Allah memberi kesadaran bahwa ternyata di dunia ini tidak jelek semuanya. Ada orang baik. Memang saya preman, tapi di dunia ini tetap ada orang yang memandang saya. Orang preman itu tetap manusia, ya nak? Yang butuh perhatian dan dia itu sadar bahwa ternyata ada orang baik. Saya malu ini. Ya Allah, saya akan bertobat dari kepremanan saya. Yang ketiga, orang kaya. Dengan kejadian itu, dia itu sadar bahwa ya Allah, ini ada apa? Saya orang terkaya di kampung ini. Ini kok kenapa saya malah diberi santunan? Sebenarnya sayalah yang harus menyantuni. Ya Allah, terima kasih atas teguran ini. Saya bertobat. Dan saya sekarang sadar, saya akan menjadi orang kaya yang baik. Terima kasih teguran ini. Nah, betul kan? Di semuanya itu ada hikmahnya. Maka hindari yang namanya harus ini, harus itu. Semuanya mesti ono manfaat. Maka sambil itu berbuatlah kebaikan terus. Walaupun orang-orang tidak memandang kamu itu orang baik. Karena tidak usah ada klarifikasi apapun dari semuanya ini. Karena orang baik tetap orang baik. Orang buruk tetap orang buruk. Jadi orang baik itu tetap orang baik. Walaupun orang buruk itu tidak pernah mengakui bahwa kamu itu orang baik. Jadi kamu tidak usah risih untuk berbuat kebaikan. Walaupun orang buruk tetap tidak akan menerima kamu. Tidak akan menganggap kamu orang baik. Orang buruk tetap orang buruk. Walaupun kita berbuat kebaikan kepada dia. Tetap dia tidak pernah merasa kebaikan kepada tidak pernah membalas kebaikannya. Deal. Betul kan? Jadi untuk apa kita itu klarifikasi untuk ini semuanya. Pokoknya orang baik tetap orang baik walaupun tidak dianggap oleh orang buruk tentang kebaikan itu. Orang buruk tetap orang buruk walaupun kamu berbuat kebaikan kepada dia. Orang buruk tetap salah sangka dan tetap buruk kepada kamu. Enak kan jadi kiai nggak ya ngono? Saya tetap berbuat kebaikan. Sini kuliah. Kayak gitu dah. Tetangganya yang buruk. Goyo sok kayak macam bodoh. Emang gue pikirin. Walaupun aku baik kepada kamu. Tetap saja tidak ada kebaikan di mata kamu. Untuk apa saya buat baik kepada kamu? Saya ngajak orang-orang baik saja. Yang mau bersama saya. Betul? Gitu bro. Sekarang malu orang-orang lingkungan sini. Betul nggak? Dengan sana malu. Lah, baru ke kam santri nih, guse cerdas-cerdas ya, gelem ngarit, ya ra, gelem. Wah, alaman tok santrinya aku. Aku hanya cuma ngomong baru tahu ya, itu namanya Sahrul. Mau ingin jadi mantunya. Aku kepengen jadi mantu nih. Gitu. Aku kepengen jadi mantu santri Darul Hikam, orangnya manut-manut. Tenang. Tetap kamu payu nang kene ya tenang iya dadi wong kampung bener nritani sapa likin aku duwe anak wedon ngasih tekun ngajar ngene Guse ben ada alasan saya itu uli santrine Guse bacana masa bodoh gak ngaji ya rono ora ya rene tapi ternyata akan berduyun-duyun karena hanya cuma men besok ngepet mantu Sahrul. Apa tersanjung kamu Rul? Wah. Orang bangsa hari itu besok ada yang ingin kuliah, ada yang ingin sekolah. Karena hanya cuma bisa jadi sih mantu yang sudah jadi gitu. Itu santri terhikam. Enak kan? Itu prinsipnya. Orang baik tetap orang baik. Walaupun
perbuatan baik kamu tidak dianggap oleh orang lain. Orang buruk tetap orang buruk, walaupun kamu berbuat baik kepada dia, tetap dia buruk kepada kamu. Wes, tidak ada klarifikasi. Milih mana kamu? Mau jadi orang baik atau orang buruk? Yang jelas lah, kebaikan kamu tidak akan dianggap baik bagi orang yang buruk. Kebaikan kamu ya juga kamu berbuat baik kepada dia ya juga tidak mereka terima. Itu caranya. Nu'an Aisyah. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.